Temanya luar biasa kita hari ini. Mazmur 37 ayat 4. Oke. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Amin. Tema hari ini saya ambil menyenangkanmu. M-nya M gede, menyenangkan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, hidup kita diberkatin Tuhan. Amin. Tetapi kalau hidup kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain, sama aja hidup kita tidak diberkati Tuhan. Amin. Artinya kita harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama kita. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pelayanan bukan sekedar rutinitas, tetapi pelayanan dengan bergembira, artinya bersukacita. Bilang bersukacita. Amin. Kalau kita melayani dengan bersukacita, on fire, semangat yang baru di dalam Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Kenapa? Dan Mazmur Daud menjelaskan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Apa yang kita inginkan, kalau kita bersukacita dalam melayani Tuhan, kalau kita bersukacita dalam ibadah, kalau kita menyenangkan Tuhan, apa yang kita inginkan, Tuhan kasih di dalam hidup kita. Amin. Tetapi kalau ibadah sekedar rutinitas, sekedar hanya datang doang, sekedar karena paksaan, hidup kita tidak dipakai Tuhan. Atau yang kita mau Tuhan tidak kasih. Kenapa? Karena kita sekedar datang doang. Betul nggak? Makanya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, minimal hormatilah ibadah, hormatilah gereja, hormatilah gembala kalian, hormatilah pemimpin kalian. Amin. Artinya menyenangkan hati Tuhan itu enak loh. Apa yang kita mau, tinggal Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Apapun persoalan kalian, sakit penyakit kalian, Tuhan bisa sembuhkan dalam sekejap. Tetapi ada nggak kita mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kalau ibadah sekedar dipaksa, sekedar datang rutinitas, ibadah minggu ke gereja sekedar ibadah doang, rutinitas. Tetapi karena paksaan, itu tidak baik. Amin. Tetapi kalau dari hati kita bergembira, bersukacita dalam ibadah melayani Tuhan, hidup kita diberkatin Tuhan. Amin. Apa yang kita inginkan, Tuhan kasih di dalam hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita, apa yang kita inginkan sekarang? Kalau kita benar-benar menginginkan Tuhan di dalam hidup kita, berkat-berkat pasti datang. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena Tuhan kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Amin. Kalau ibadah cuma sekedar datang, mohon maaf, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Karena ibadah itu bukan karena paksaan. Amin. Kalau ibadah sekedar paksaan, mohon maaf, ibadah kalian tidak berhak. Amin. Yang Tuhan mau, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, membanggakan Tuhan di dalam hidup kita, fokus ibadah terus hadir. Apa yang kita senangkan? Hati Tuhan. Amin. Kalau kita bergembira melayani Tuhan, kita inginkan Tuhan kasih. Amin. Misalnya kita contoh menginginkan motor, ya Tuhan lewatin proses. Bagaimana caranya? Bekerja. Bagaimana caranya? Berusaha. Amin. Jadi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan apapun dari hati, bukan dari perasaan. Amin. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar pelayanan doang. Amin. Dimulai dari hati yang mau terbuka. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, milikilah hati yang terbuka kepada Tuhan. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar ibadah. Amin. Kalau ibadah sekedar ibadah, rutinitas sekedar rutinitas, mohon maaf, apa yang kalian inginkan tidak Tuhan kasih. Tapi kalau kalian benar serius ibadah, Tuhan kasih dengan 1 menit, sekejap. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Saat ibadah, kita bergembira, bersukacita. Amin. Kenapa saya bilang bersukacita? Kita mau menyenangkan hati Tuhan, menghadap Tuhan yang maha penghidup kita. Amin. Artinya kita harus bersukacita dalam melayani Tuhan, dalam beribadah. Amin.
bukan karena ibadah sekedar paksaan. Saya mau ikut karena teman saya di sini. Saya mau ikut gini-gini. Amin. Tetapi yang saya mau jelaskan di malam ini adalah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memiliki hati yang terbuka. Amin. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus bisa memiliki kekuatan yang baru, on fire. Amin. Kalau kita memiliki on fire di dalam hidup kita, kerajinan kita benar rajin dalam ibadah, hidup kita Tuhan pelihara. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam masa apapun? Kenapa? Karena hati kita bisa membuat Tuhan sedih. Amin. Tapi kita malam ini belajar, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, menghadap tata Tuhan, kita harus memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang rela berkorban. Amin. Nah, mengapa orang percaya harus menyenangkan hati Tuhan? Mengapa? Yang pertama, karena menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam menyenangkan hati Tuhan, hati kita harus menjadikan selaras dengan kehendak Tuhan, kehendaknya. Artinya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita harus menyenangkan kelarasan dan kehendak Tuhan. Apa tuh kehendak Tuhan? Memuji, menyembah, dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita menyembah asal menyembah, memuji asal memuji, mohon maaf, Tuhan tidak suka. Tapi kalau kita benar-benar serius dari hati, dari pujian penyembahan kita, bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Lanjut, bagaimana caranya kita merespon menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara meresponnya? Yang pertama, menyerahkan keinginan hati kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus serahkan hati kita kepada Tuhan dengan serius. Makanya ada satu lagu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Makanya kalau ibadah itu benar serius menggenapi firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, serius kepada Tuhan, apapun yang kalian minta, Tuhan siapkan. Amin. Tapi kalau sekedar ibadah, sekedar rutinitas, sekedar mendengar saja, tidak menjadi pelaku firman, mohon maaf, lahir dan batin, saya tidak bisa menjamin. Kenapa? Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Yang kedua, yang kita mau ambil adalah menikmati hadirat Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, responnya adalah menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang kita dengar. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan kasih di dalam hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita, kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, mulailah dari diri kita sendiri. Amin. Makanya saya mau bilang satu kata, menikmati hadirat Tuhan itu benar-benar dari hati, bukan sekedar mendengar kata orang. Amin. Kenapa saya bilang menikmati hadirat Tuhan? Karena saya merasakan hadirat Tuhan, hidup saya dipulihkan Tuhan dan memelihara berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Tetapi kalau sekedar menyenangkan hati Tuhan, kalau kita menyenangkan diri kita sendiri, mohon maaf, hidup kita tidak akan Tuhan kasih. Amin. Makanya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan, maka firman Tuhan digenapi dengan secara tiba. Amin. Nah, pertanyaannya, apa dampaknya kalau kita menyenangkan hati Tuhan? Dampaknya yang pertama, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Apapun yang kita inginkan Tuhan kasih dengan 1 menit, 1 jam, 1-2 menit. Tetapi kalau kita mau benar-benar menyenangkan hati Tuhan, rindu dalam hadirat Tuhan, kita harus menjadi saluran berkat. Amin. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Nah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus lebih dekat. Lebih dekat. Amin. Hubungan kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan, perubahan pola hidup kita harus percaya lebih dekat lagi untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup penuh dengan keyakinan. Sangat. Hidup dengan penuh keyakinan dan harapan. Kalau kita memiliki penuh dengan keyakinan dan harapan,
Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita penuh keyakinan dan harapan kita pasti jadi. Amin. Artinya, menyenangkan hati Tuhan itu enak, gampang. Dengan cara apa? Kita benar-benar memahami, miliki hati terbuka, miliki kekudusan di dalam hidup kita. Maka menyenangkan hati Tuhan selaras dengan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, menikmati, mengasihi dan mengutamakan Dia di atas segalanya. Artinya, kita harus menikmati hadirat Tuhan, dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita harus menikmati dan mengasihi dan mengutamakan Dia di atas segalanya. Amin. Tuhan segalanya. Intinya belajarlah firman Tuhan, maka hidup kalian akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, berikan kami Tuhan haus dan lapar Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, berikan kami Tuhan, kuduskan kembali Tuhan ibadah ini Tuhan, berikan kami Tuhan, kami sebelum selesai mendengar firman-Mu Tuhan, berikan hati terbuka Tuhan, penguayaan yang baru Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan.